Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Oktamelia, NPM 20310710220. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi guna untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Dasar yang berjudul Kelekatan atau yang sering disebut dengan attachment. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, pada akhir-akhir ini banyak sekali berita yang beredar di media sosial atau radio mengenai tindakan kriminal yang sering terjadi terlebih kepada seorang anak. Banyak kasus-kasus yang terjadi seperti melakukan bunuh diri dengan berbagai alasan, misalnya karena depresi, hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya, atau karena hal-hal yang membuatnya stres. Selain itu, banyak juga berita yang beredar tentang pembuangan bayi, anak yang dibunuh oleh orang tuanya, dan juga banyaknya penganiayaan seksual atau bahkan pemerkosaan yang dilakukan pada anak. Bila kita berbicara mengenai anak, tentu saja kita juga berbicara mengenai kondisi anak itu sendiri, orang tua, keluarga, serta lingkungannya. Seorang anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Misalnya kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan juga papan. Dan juga ada kebutuhan psikologis seperti dukungan, perhatian, dan juga kasih sayang. Namun, ironisnya, keluarga merupakan sumber ancaman dan Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kelekatan atau attachment. Istilah attachment atau kelekatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1958 oleh seorang psikolog Inggris yang bernama John Bowlby. Attachment adalah ikatan emosional yang kuat yang berkembang melalui anak-anak. Interaksi mereka dengan orang-orang yang memiliki arti khusus dalam hidup mereka, umumnya pada orang tua mereka sendiri. Bowlby juga menyatakan bahwa hubungan ini akan berlangsung cukup lama dalam periode kehidupan manusia yang dimulai ketika anak menjadi melekat pada ibu atau ibu pengganti yang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Ainsworth mengenai kelekatan. Ainsworth juga mengatakan bahwa kelekatan adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Tidak semua hubungan bisa disebut kelekatan. Adapun ciri efektif dari kelekatan ini adalah adanya hubungan bertahan cukup lama, ikatan tetap ada walaupun figur lekatnya tidak tampak atau terpisahkan. Bahkan jika figur digantikan oleh orang lain, dengan kelekatan lain, figur lekat akan menimbulkan rasa aman. Menurut Maxoby, seseorang dapat dikatakan melekat pada orang lain jika mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki ikatan fisik dengan seseorang. 2. Cemas bila dipisahkan dari sosok figur tersebut. 3. Senang dan lega bila figur terikat itu berada di sampingnya. Yang keempat, anak-anak memperhatikan gerakan, mendengarkan suara-suara, dan berusaha mendapatkan perhatian sebanyak mungkin dari figur yang dilampirkan. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa yang dimaksud dengan kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat efektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Dalam hal ini biasanya hubungan ditunjukkan pada seorang ibu atau pengasuhnya. Hubungan yang dibina bersifat timbal balik, bertahan cukup lama, aman walaupun figur lekat tidak tampak dalam pandangan anak. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori apa saja yang ada di kelekatan. Ada beberapa teori mengenai kelekatan atau attachment ini, yaitu yang pertama ada teori psikoanalisa menurut Freud. Menurutnya, manusia berkembang melalui berbagai fase atau yang sering disebut dengan fase psikoseksual. Salah satunya adalah fase oral. Fase oral ini di mana pengalaman anak yang dipusatkan dengan pengalaman otaknya yang berfungsi sebagai sumber kenikmatan. Secara alami, sang bayi akan mendapatkan kenikmatannya pada saat mereka disusui oleh ibunya. Penekanannya di sini ditunjukkan pada kebutuhan dan perasaan yang difokuskan pada interaksi ibu dengan anaknya tersebut. Yang kedua ada teori Erikson. Menurutnya, fase yang dilalui adalah fase terbentuknya kepercayaan dasar atau yang disebut dengan basic trust. Ibu merupakan figur sentral yang dapat membantu tercapainya pembentukan kepercayaan dasar pada anak karena ibu merupakan sumber pemenuhan kebutuhan pada sang anak. Pengalaman oral dianggap Erikson sebagai prototipe proses memberi dan menerima atau giving and thinking. Selain dua teori yang saya jelaskan tadi, ada juga teori lainnya yang seperti teori belajar. Dalam teori belajar ini, kelekatan ibu dan anak terbentuk pada saat ibu menyusui, karena ibu merupakan sumber dari pemenuhan kebutuhan anak. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa stimulasi yang diberikan oleh ibu baik secara visual, auditory, dan atau taktil merupakan sumber pembentukan kelekatan. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif. Kelekatan akan terbentuk apabila sang anak bisa membedakan antara ibu dengan orang lain. Hal ini merupakan cerminan konsep permanensi objek yang dikemukakan oleh Piaget. Yang terakhir ada teori etologi. Tingkah laku lekat pada anak diprogramkan secara evolusioner dan instinktif,
Sebenarnya tingkah laku lekat ini tidak hanya ditunjukkan pada anak, namun juga ditunjukkan oleh seorang ibu. Teori etologi juga menggunakan istilah psikologikal banding, yaitu hubungan atau ikatan psikologi antara ibu dan anak yang bertahan cukup lama atau sepanjang rentan hidupnya dan berkonotasi dengan kehidupan sosialnya. Dan yang ketiga yaitu mengenai tingkah laku lekat. Perilaku kelekatan adalah berbagai perilaku yang dihasilkan dari upaya seseorang untuk menjaga kedekatannya dengan seseorang yang dianggapnya tepat untuk memberikan perlindungan dari bahaya lingkungan, terutama ketika seseorang itu merasakan takut, sakit, dan terancam. Ada dua rangsangan yang membuatnya merasa terancam, yaitu yang pertama rangsangan besar, suara keras, datang tiba-tiba, dan berubah dengan cepat. Yang kedua, benda asing bagi anak. Ketika anak dalam keadaan ini, sistem pengikatnya akan diaktifkan. Ada dua faktor yang dapat meningkatkan kestabilan internal working model, yaitu yang pertama familiar, yaitu pada pola ini interaksi yang berulang cenderung akan menjadi kebiasaan yang terjadi secara otomatis. Yang kedua, deitic pattern, pola yang timbal balik cenderung akan mengubah pola individual karena harapan yang timbal balik memerintahkan masing-masing pasangan untuk mengartikan perilaku pihak lainnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa tingkah laku lekat adalah beberapa bentuk perilaku yang dihasilkan dari usaha seseorang untuk mempertahankan kedekatannya dengan seseorang yang dapat dianggap mampu memberikan perlindungan dari ancaman lingkungan, terutama saat anak merasa takut, sakit, dan terancam. Tujuannya adalah mendapatkan kenyamanan dari figur lekatnya. Di sini juga ada bentuk-bentuk dari tingkah laku lekat. Secara umum, pengelompokan tingkah laku lekat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada signaling behavior. Efek dari tingkah laku ini adalah mendekatnya ibu pada seorang anak. Tingkah laku ini sebenarnya bagi anak diharapkan untuk ia mendapatkan dan meningkatkan kedekatannya dengan seorang ibu. Adapun bentuk dari tingkah laku signaling behavior ini yaitu seperti menangis, tersenyum, dan meraba, tanda acungan tangan, dan menarik perhatian. Yang kedua ada approaching behavior. Tingkah laku ini menyebabkan anak mendekat pada ibu. Hal ini membuktikan bahwa seorang anak itu mempunyai kecenderungan untuk selalu dekat dengan seorang atau orang lain. Tingkah laku ini juga dinamakan tingkah laku lekat jika bayi menunjukkan perilaku ini pada orang-orang tertentu dan juga pada orang lain. Ada beberapa kategori tingkah laku yang termasuk dalam approaching behavior ini, yaitu seperti mendekat atau mengikuti, memeluk, dan menghisap. Selanjutnya ada dua macam figur lekat, yaitu yang pertama ada figur lekat utama dan yang kedua ada figur lekat pengganti. Menurut Bowlby sendiri, individu yang selalu siap memberikan respon ketika anaknya menangis tetapi tidak memberikan perawatan fisik cenderung dipilih sebagai figur lekat pengganti. Adapun kondisi yang dapat menimbulkan kelekatan pada anak antara lain yang pertama adalah pengasuhan anak. Dalam hal ini orang yang paling dekat adalah orang yang paling sering berhubungan dengan sang anak. Yang kedua ada komposisi keluarga. Dalam hal ini sangat memungkinkan sekali bahwa figur lekat yang sangat dekat dengan seorang anak itu adalah ibu, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini juga dapat disimpulkan bahwa figur lekat adalah individu-individu yang dapat memenuhi kebutuhan bayi, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologisnya, berupa terpenuhinya rasa aman dan rasa nyaman serta kepastian. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang fase perkembangan kelekatan. Perkembangan kelekatan dan tingkah laku lekat tentunya harus disertai dengan perkembangan kemampuan kognitif anak dan berhubungan dengan permanensi objek. Adanya kemampuan permanensi objek ini yang akan membuat anak mengetahui bahwa ibunya mempunyai sosok yang berbeda dengan sosok yang lainnya atau orang lain. Sehingga pada sosok istimewa inilah anak memutuskan untuk meningkatkan tali emosionalnya dan menjadi lekat. Menurut Bowlby sendiri, perkembangan lekat itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah indiscriminate sociability. Ini terjadi pada usia di bawah 2 bulan. Dalam menarik perhatiannya, orang terdekat atau orang sekitarnya biasanya bayi ini akan menangis, menggenggam atau menghisap, tersenyum, dan berceloteh. Yang kedua ada discriminate sociability yang terjadi pada usia 2-7 bulan. Pada fase ini, bayi mulai dapat membedakan antara objek lekatnya, mengikat orang yang memberikan perhatian dan menunjukkan pilihannya pada orang tersebut. Yang ketiga ada specific attachment. Ini terjadi pada bayi usia 7 bulan hingga 2 tahun. Pada fase ini, anak sudah mulai menunjukkan kelekatannya pada figur lekatnya. Anak sudah tahu orang terdekatnya dan yang diinginkannya. Dalam hal ini, sang bayi sudah menggunakan motoriknya untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Yang keempat ada partnership. Partnership ini terjadi pada anak usia 2-4 tahun. Pada fase ini juga disebut dengan fase egosentris, yang seperti yang sudah dikemukakan oleh John Piaget. Memasuki usia 2 tahun, anak mulai mengerti bahwa orang lain itu memiliki perbedaan keinginan dan kebutuhan yang mulai diperhitungkan. Kemampuan berbahasa juga membantu sang anak bernegosiasi dengan ibu atau objek lekatnya. Kelekatan membuat anak menjadi lebih matang dalam hubungan sosial. Bowlby menamakannya dengan nama good correct partnership.
Hal ini membuat anak lebih mampu berhubungan dengan seseorang dan orang yang tidak dikenalnya. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya dalam penyampaiannya terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.